Rio terbangun dikelilingi awan, berdiri di hadapan seorang malaikat. Malaikat itu mulai menjelaskan bahwa Rio baru saja meninggal, tapi dia belum akan pergi ke akhirat sekarang. Singkatnya, Rio jadi korban terbaru dari kejadian kecelakaan truk yang terkenal itu. Sekarang, tugas Michael adalah mengirimnya ke dunia baru untuk memulai kehidupan baru. Menurut Michael, Rio tidak akan diberi misi khusus atau tujuan besar di dunia barunya nanti. Dia bebas hidup sesuka hati, apalagi Rio menginginkan hidup yang damai dan santai. Michael tak keberatan, tapi sebelum mengirimnya, dia harus menjelaskan sekilas tentang dunia tempat Rio akan berinkarnasi. Dunia itu bernama Vi, sebuah negeri ajaib di mana sekitar 20% penduduknya bisa menggunakan sihir sesuai elemen alami mereka. Untuk Rio, elemen terkuatnya adalah air. Karena Rio ingin hidup tenang, Michael sudah menyiapkan rumah kecil yang nyaman untuknya. Sebagai paket awal, Michael memberikan 2 buku tutorial, pisau, dan bahkan memasang pelindung di sekitar rumah, agar monster tidak mengganggu. Dalam paket pemula itu, Michael juga menyediakan rumah es yang penuh makanan cukup untuk 2 bulan, jadi Rio nggak akan kelaparan sebentar. Selain itu, ada juga buku panduan yang berisi info lengkap tentang semua monster yang mungkin ditemui Rio di daerah itu. Ini bakal berguna saat Rio menghadapi makhluk hutan nanti. Tapi sekarang fokusnya adalah mencoba kemampuan sihir barunya. Dia keluar dan mengucapkan mantra, air muncul, lalu langsung terbentuk bola air di tangannya. Ternyata sihir jauh lebih mudah dari yang dia bayangkan. Yang lebih mengejutkan, dia bisa mengeluarkan sihir itu hanya dengan membayangkan bola air, tanpa perlu mengucapkan mantra. Setelah yakin bisa pakai sihir, dia langsung ke pemandian dan mulai mengisi bak mandi dengan air. Tapi cepat dia sadar ada masalah, dia cuma bisa buat air, dan gak mungkin dia mandi kalau airnya gak hangat. Jadi, dia keluar mencoba buat api untuk menghangatkan air secara manual. Masalahnya, dia nggak tahu cara bikin api dengan cara itu. Setelah beberapa lama, dia menyerah dan berbaring dengan rasa kalah. Tapi saat menatap matahari, ide muncul di kepalanya. Rio ambil baskom, isi dengan air, dan mulai fokus, mencoba mengompres air sambil menarik panas dari sinar matahari. Perlahan, es mulai terbentuk. Dengan sedikit usaha dan latihan, dia berhasil membentuk es menjadi kaca pembesar darurat. Menggunakan itu, dia memanfaatkan sinar matahari untuk menyalakan api. Setelah api menyala, dia menghangatkan air mandi yang tadinya penuh es. Pada akhir hari pertamanya, akhirnya dia bisa rileks dan menikmati mandi yang layak. Setelah menguasai membuat es, Rio sadar harusnya dia juga bisa melakukan sebaliknya. Kalau dia bisa menghilangkan panas untuk membekukan air, dia juga harus bisa menambah panas untuk membuat air hangat. Ini jadi tujuan selanjutnya yang harus dia latih beberapa hari ke depan. Keesokan paginya, saat sarapan, Rio mulai berpikir. Dengan persediaan makanan dari Michael cuma cukup 2 bulan, dia tahu harus segera berburu ke restock, tapi dia ragu pisau kecilnya cukup buat melawan monster hutan. Jadi dia putuskan untuk mulai latihan sihir serangan. Cobaannya pertama adalah melontarkan bola air ke pohon, dan berhasil persis seperti bayangannya. Tapi cipratan kecil air nggak akan banyak guna dalam pertarungan nyata. Dia ingat cara memperkuat air, jadi dia buat bola air lagi, kali ini memadatkan air jadi titik fokus agar tekanannya lebih besar. Ide bagus, tapi kontrolnya belum cukup kuat. Semprotan airnya hampir nggak lebih kuat dari pistol air mainan. Rio teringat sesuatu yang Michael bilang sebelum dia berinkarnasi. Sihir sangat bergantung pada imajinasi. Semakin jelas gambaran di pikirannya, hasilnya akan semakin bagus. Dan dia cuma perlu terus latihan. Setelah beberapa hari latihan tanpa henti, semprotan air Rio mulai terbentuk dan terlihat lumayan. Tapi masih jauh dari cukup kuat untuk mengalahkan monster. Rio juga sudah bisa membuat air panas, jadi dia bisa mandi hangat kapanpun dia mau. Tapi dia masih berusaha menyempurnakan suhu air, karena kontrolnya belum pas. Keesokan paginya, dia memutuskan untuk latihan sihir es lagi. Kali ini, dia mencoba memunculkan es langsung dari udara. Meski sulit dan butuh hampir 3 menit untuk terbentuk, akhirnya dia berhasil menciptakan es dari ketiadaan. Namun, berbeda dengan air, dia kesulitan melontarkannya dengan mudah. Latihan bertarung sejauh ini belum berjalan mulus. Tidak ada mantra yang dibuat Rio yang benar-benar efektif. Meski begitu, dia terus memaksakan diri berlatih tanpa henti selama beberapa jam hingga akhirnya ambruk. Karena kehabisan mana. Merasa sudah mencapai batas hari itu, dia berhenti. Tapi keesokan paginya begitu mananya penuh kembali, dia langsung kembali latihan. Rutinitas ini jadi keseharian Rio selama beberapa minggu ke depan. Berkat kerja kerasnya, kini dia bisa menciptakan es seketika, menjadikannya mantra serangan andalan. Dengan set sihir serangan barunya siap, dan persediaan makanannya mulai menipis, Rio pergi ke hutan untuk pertama kalinya, untuk mulai berburu. Dia cepat menemukan jejak hewan dan memutuskan mengikutinya, yang membawanya ke sungai terdekat. Saat menjelajah, dia menemukan beberapa kuarsa di tepi sungai.
bahan yang bisa digunakan untuk membuat api dengan menggeseknya ke pinggir pedangnya. Dia juga memanfaatkan kesempatan untuk mengumpulkan beberapa tanaman penawar racun siapa tahu nanti dibutuhkan. Tapi tiba terdengar geraman dalam dari belakangnya. Saat dia menoleh, dia berhadapan langsung dengan babi hutan kecil, dan langsung membeku di tempat. Babi hutan itu menyerbu Rio, tapi ini pertarungan hidup atau mati pertamanya, jadi dia panik. Di detik terakhir, dia sadar dan meloncat ke samping, nyaris menghindari serbuan binatang itu. Namun babi itu belum selesai, ia berbalik dan siap menyerang lagi. Beruntung, pikiran Rio jernih tepat waktu. Saat babi itu melaju ke arahnya, dia cepat menciptakan jalan es di bawah kuku-kukunya, membuatnya terpeleset. Tanpa membuang waktu, dia memanggil beberapa duri es tajam tepat di jalur babi itu, menusuk dan membunuhnya seketika. Setelah menguliti babi itu, Rio mengeluarkan buku panduan monster untuk mempelajarinya lebih lanjut. Menurut buku itu, babi hutan kecil itu sebenarnya yang terlemah di hutan itu. Panduan itu jelas untuk pemula, jadi kebanyakan makhluk yang tercantum cukup sederhana. Namun, di bagian akhir buku, Rio melihat dua halaman tambahan yang menarik perhatian. Halaman itu tampak berisi sesuatu yang penting. Salah satu halaman menjelaskan tentang naga, makhluk sangat kuat yang mampu menghancurkan kota sendirian. Panduan itu sangat menyarankan untuk segera melarikan diri jika bertemu naga, karena bertarung akan sia-sia. Tapi, melarikan diri dari naga juga sulit, jadi bertemu satu artinya tamat. Halaman lain menyebutkan makhluk misterius bernama Akuma, yang tampaknya jenis malaikat jatuh. Namun, buku itu hanya memberikan sedikit informasi tentang mereka. Satu-satunya saran dari buku itu sederhana, jika kamu bertemu mereka, itu artinya kamu sudah mati. Keesokan harinya, Rio kembali berburu, tapi saat lengah, seekor elang pembunuh raksasa tiba-tiba menyambar dari atas dan menyerang tanpa diduga. Makhluk itu memakai sihir angin untuk mengiris mangsanya dengan tebasan tajam. Rio tak punya pilihan selain lari. Dengan cepat dia memanggil perisai es untuk menahan tebasan angin yang datang. Dia tahu elang adalah lawan yang sangat berbahaya dan lebih memilih menghindari pertarungan. Tapi kabur bukan pilihan. Artinya, satu-satunya pilihan sekarang adalah bertahan dan melawan. Dia mengangkat tangan dan melontarkan semburan air, tapi elang itu lihai menghindar dan menyelam, menyerang Rio dengan sihir angin. Namun, Rio bereaksi tepat waktu, membentuk perisai es yang mengiris mata elang itu, dan membuatnya jatuh ke tanah. Beberapa saat kemudian, elang itu sadar kembali, meski kehilangan satu mata permanen, ia terbang mundur. Tapi sebelum hilang, ia menatap Rio sekali lagi, mengukir wajahnya di ingatan, karena sekarang ini jadi urusan pribadi. Rio menghela napas lega, bersyukur bisa selamat. Namun, ini jauh dari hidup damai yang dia bayangkan. Saat dikejar elang, dia masuk terlalu jauh ke hutan sampai benar-benar tersesat, berkeliling hingga larut malam. Saat mencari jalan pulang, dia tak sengaja menemukan sebuah danau bercahaya dengan sebuah dulahan berdiri di tengahnya, dan dari tatapannya, makhluk itu sudah menyadari kehadirannya. Seiring waktu, Rio mengasah kemampuannya lewat latihan tanpa henti, menguasai seni berburu, dan mengawetkan makanan dengan mudah. Sihir airnya kini jauh lebih kuat. Dia sekarang bisa menciptakan lembaran es yang tajam dan langsung menghantamnya dalam sekejap. Bahkan semprotan airnya telah mencapai level baru, mampu memotong batu keras dengan mudah. Saat ini, kemampuan bertarungnya sudah sangat tangguh. Namun, sihir es bukan satu-satunya yang Rio latih. Sejak bertemu Dullahan, dia pergi ke hutan setiap malam untuk melawannya. Aneh, buku panduan monster sama sekali tak menyebut Dullahan. Mungkin mereka bukan diklasifikasikan sebagai monster, atau terlalu canggih untuk manual pemula. Bagaimanapun, Rio tetap bertekad menghadapinya. Dia berlari dengan tongkat es dan mulai mengayun, menganggap ini latihan bukan pertarungan sungguhan. Dullahan jelas jauh lebih kuat dan ahli darinya. Rio berusaha bertahan, memanggil perisai es untuk menangkis serangan, tapi dia cepat kewalahan dan jatuh dalam hitungan detik. Meski Dullahan tak pernah berbicara sepatah kata pun, Rio merasa makhluk itu seperti mentor yang ingin menguatkannya. Tiba-tiba, Dullahan mengangkat pedangnya dan menggunakan sihir air untuk memanjangkan bilahnya. Rio terkejut mengetahui makhluk itu juga bisa menggunakan sihir air. Setelah menunjukkan tekniknya, Dullahan menyerahkan pedang itu pada Rio, dan tenang melangkah ke danau. Suatu hari saat Rio sedang berburu, dia disergap oleh burung elang pembunuh yang sama dari pertemuan sebelumnya. Dia tak ingat elang itu hitam sebelumnya, pasti sudah berevolusi, berusaha jadi lebih kuat demi balas dendam ini. Elang itu menyambar Rio dengan serangan angin beruntun. Rio segera menciptakan 5 lapis tembok es sebagai pelindung. Tapi sekarang serangan angin elang itu jauh lebih kuat, cukup untuk menghancurkan semua pertahanan Rio dalam sekejap. Kegelisahan mulai merayapi dirinya. Rio berlari menembus lapangan, membentuk tembok es untuk melindungi dari serangan. Saat melihat celah, dia membalas dengan tombak es, tapi elang itu mudah menghindar dan melesat dengan kecepatan tinggi. Dan itu belum semua kejutan yang dimilikinya. Elang itu mengeluarkan teriakan menusuk dengan frekuensi yang mengganggu sihir Rio.
membuat perisainya hilang dan hampir tanpa perlindungan. Tapi elang itu belum selesai, dia melayang mengancam di depan Rio, dan Rio merasakan serangan besar akan datang, meski tak tahu kapan. Beberapa saat kemudian, Rio merasakan listrik di udara saat petir menyambar tepat ke arahnya, serangan yang bisa mematikan. Untungnya, dia berhasil menggunakan tongkat sebagai penangkal petir, dan melompat menjauh untuk menyelamatkan diri. Saat Rio berusaha menghilangkan rasa kaget, elang itu menyambar turun, berusaha menyerang dengan cakar tajamnya. Di detik terakhir, Rio memanggil pedang es dan menangkis serangan itu. Mereka bertukar beberapa serangan lagi. Tapi Rio ingat latihannya dengan Dullahan, lalu menemukan celah di pertahanan elang, dan menusukkan pedangnya tepat ke lehernya. Saat elang itu jatuh ke tanah, Rio berjalan mendekat, merasa ada pemahaman yang muncul. Dia tahu bagaimana rasanya. Elang itu kehilangan satu mata karena dirinya, dan sejak saat itu, tergerak untuk membuktikan kekuatannya, mendorong dirinya berevolusi. Tapi Rio juga berusaha keras menjadi lebih kuat. Dan pada akhirnya, meski segala hal, elang itu tetap kalah. Setelahnya, Rio mulai berjalan pulang. Tapi tiba-tiba seekor naga muncul di depannya. Mengingat apa yang tertulis di buku tentang naga yang tak terkalahkan, dia yakin ini akhir baginya. Tapi mengejutkan, naga itu berbicara kepadanya lewat telepati. Naga itu sama sekali tidak terlihat agresif. Naga itu menjelaskan bahwa dia hanya lewat mencari elang hitam yang lewat di daerah ini. Naga itu hanya ingin tahu apakah Rio pernah melihatnya di sekitar sini. Lega karena naga itu tidak bermusuhan, Rio cepat menyadari naga itu pasti merujuk pada elang yang baru saja dia kalahkan. Dengan gugup, dia minta maaf dan menjelaskan bahwa elang itu yang menyerangnya duluan, jadi dia tak punya pilihan selain melawan dan mengakhiri nyawanya. Naga itu terkejut manusia seperti Rio bisa mengalahkan elang. Meski dia terlihat tidak terlalu terganggu, yang benar-benar menarik perhatiannya adalah pedang yang dibawa Rio. Dia langsung mengenalinya sebagai pedang Raja Peri. Tak percaya Raja Peri mempercayakan senjata sehebat itu pada bocah semuda Rio. Rio pasti melakukan sesuatu hingga mendapat kepercayaan Raja Peri. Naga itu mulai menyukai Rio, dan Rio yang masih minim pengetahuan tentang dunia ini, berharap bisa bertanya banyak hal padanya. Keduanya akhirnya mengobrol berjam-jam hingga malam. Tapi pembicaraan mereka terhenti karena naga harus pulang. Rio mengucapkan terima kasih atas jawaban naga itu, dan naga pun membalas dengan berterima kasih, bilang sudah lama tidak punya obrolan seru seperti ini. Mereka berpisah dengan salam hangat, tapi di langit, Michael sedang menelaah dokumen tentang reinkarnasi Rio, ketika tiba-tiba dia menemukan sesuatu yang terlewatkan. Ternyata Rio diberi trait tersembunyi, sesuatu yang Michael belum pernah lihat sejak mengirim seorang gadis ke dunia itu 10.000 tahun lalu. Trait Rio adalah awet muda. Dan Michael merasa ini sangat aneh. Rio pergi ke pantai, lapar ingin makan seafood bakar asin, tapi dia terkejut melihat kapal karam raksasa. Dia melihat mayat seorang pria dan merasa sedih. Tapi tiba-tiba mendengar suara pria lain yang mengerang, lega dan senang, karena masih ada yang hidup. Abel ingat kapal itu hancur karena monster laut raksasa, dan saat terbangun, dia terkejut masih hidup. Dia melihat sekeliling dan menemukan barang-barangnya di samping tempat tidur, lalu mengambil pedangnya dan keluar rumah. Rio datang dan menyapanya. Abel terkejut, karena dia sama sekali tidak merasakan kehadiran Rio. Melihat pakaian Rio, dia mengira Rio tidak punya baju lain, tapi segera sadar tidak boleh menilai pria yang menyelamatkannya seperti itu. Abel memperkenalkan diri dan berterima kasih pada Rio, tapi Rio bilang dia cuma mengantarkan pulang jadi nggak perlu terima kasih. Dia memberi kabar sedih, bahwa sayangnya tidak ada yang selamat selain mereka. Abel sadar mayat yang lain pasti juga terdampar di pantai. Dia bilang mereka semua penyelundup, jadi Rio nggak perlu khawatir, tapi ini bikin Rio kaget. Namun sebelum Abel bicara lagi, perutnya keroncongan karena lapar, jadi Rio mengajaknya makan siang. Saat makan, Abel tahu Rio nggak punya pakaian, membuatnya heran dan bertanya kenapa nggak beli baju baru. Tapi dia sadar Rio nggak punya uang untuk kebutuhan dasar. Dia pikir mungkin telah menyinggung Rio, tapi bilang nggak ada kota di sekitar sini, jadi nggak bisa asal beli baju baru. Abel sadar Rio pasti dapat makanannya dari berburu, dan itu bikin dia kagum. Dia bertanya apa Rio pakai pisau untuk berburu, tapi Rio bilang pisau itu cuma buat bela diri dan membersihkan hasil buruan. Karena dia pakai sihir air untuk berburu, Abel terkesan karena di provinsi tengah cuma setengah penduduk yang bisa pakai sihir. Dan dia termasuk yang tidak bisa. Rio ingat Michael bilang pengguna sihir cuma 20%. Tapi Abel nggak ngerti gumaman Rio, jadi Rio bilang itu nggak penting. Lalu Abel minta Rio mengantarnya ke pantai, karena dia ingin memastikan sesuatu. Dalam perjalanan, Abel tanya apakah Rio butuh tongkat sihir, karena dia penyihir, tapi Rio bilang nggak punya. Yang bikin Abel terkejut dan menganggap Rio terlalu miskin untuk beli. Dia bilang kalau ada masalah, Rio harus biarkan dia yang maju duluan, tapi Rio menolak. Abel ngotot itu hal paling kecil yang bisa dia lakukan, kalau nggak reputasinya bakal rusak, karena selalu diselamatkan. Jadi Rio dengan berat hati setuju. Saat sampai di pantai,
Mereka terkejut mayat-mayat sudah hilang. Rio menduga mungkin dimakan monster atau terbawa arus ke laut lagi. Abel merenung kalau Rio nggak menyelamatkannya dia pasti sudah mati juga jadi sangat bersyukur masih hidup. Rio bilang dia pasti sangat beruntung. Dan Abel setuju. Abel kemudian bilang aneh rasanya pria yang menyelamatkan hidupnya malah memanggilnya Tuan. Meski Rio yakin Abel lebih tua, karena diminta Abel, dia setuju memanggilnya dengan nama saja. Ini membuat Abel senang karena semua temannya memang biasa memanggilnya begitu. Rio kaget Abel menganggapnya teman, tapi saat dipikir-pikir, Abel bilang dia nggak berhasil menemukan apa yang dicari. Rio lalu tanya, rencana Abel selanjutnya apa? Abel bilang dia harus cari teman-temannya, dan langkah pertama adalah sampai ke kota Lune. Meski Rio belum pernah ke sana, dia yakin Lune ada di utara, dan mereka harus jalan melewati sisi pulau itu. Abel lalu dapat ide dan memutuskan merekrut Rio jadi pemandunya. Rio setuju dengan syarat dia punya waktu 1 hari buat persiapan. Rio sadar impiannya hidup santai harus diakhiri. Malamnya, saat bilang ke Abel bahwa dia harus pamit sama seseorang, Abel kaget karena sudah larut, tapi Rio bilang, orang itu cuma bisa ditemui malam hari. Saat Rio pergi, Abel teringat dia pernah bilang, gak ada orang lain di sekitar sana. Tapi Abel pikir mungkin Rio mau menghormati seseorang, dan mungkin dia nggak benar-benar sendirian di pulau itu. Tapi bagaimanapun, itu urusan pribadi Rio, bukan urusan Abel. Beberapa waktu kemudian, kita lihat Rio benar-benar pamit ke Delahan, bilang dia bakal tinggalkan hutan rondo sementara, tapi dia bersyukur atas pelatihan yang bikin dia bisa bertahan hidup. Dia tahu bakal pergi cukup lama jadi dia pakai semua kekuatannya di sesi latihan terakhir mereka. Rio menyerang dengan penuh tenaga, tapi Delahan mudah menangkis semua serangannya, bikin Rio kelelahan. Sebelum pergi, Delahan memberinya pakaian baru yang bikin Rio senang, dan berjanji akan memakainya dengan bangga. Keesokan harinya, mereka mulai perjalanan. Dan Rio pakai baju barunya yang pas banget, tapi di jalan mereka bertemu babi hutan kecil, jadi Abel suruh dia berdiri di belakang, dan mengamati. Abel menyerang babi itu, dan pakai jurus bertarung Total Impalement, yang melubangi perut babi itu hingga mati seketika, membuat Rio terkesan. Rio penasaran itu jurus apa. Abel pikir sebagai penyihir Rio pasti baru lihat, tapi jurus itu biasa buat pendekar pedang dan pengguna senjata lain saat bertempur. Keesokan paginya, saat mereka melanjutkan perjalanan, Abel dengar suara, dan mereka lihat 2 kadal di rawa. Abel pikir kadal itu bakal susah dihadapi di air, jadi mereka putuskan cari jalan lain menghindar. Saat lewat jalur alternatif, Rio merasakan kadal-kadal itu mengikuti mereka. Dia kasih tahu Abel, yang sadar mereka nggak punya pilihan selain bertarung. Rio bilang jumlah mereka banyak jadi dia bakal pakai sihir untuk melawan. Abel ingat Rio nggak bawa tongkat sihir, tapi Rio cuma melafalkan mantra dan membunuh semua dengan es tajam, bikin Abel terkejut. Bersama-sama, mereka mengalahkan semua kadal itu. Setelah bertarung, Abel tanya tentang mantra itu, bilang penyihir angin yang dia tahu cuma bisa lempar 1 mantra sekali panggil. Rio jawab mungkin sihir air beda. Lalu mereka lanjut perjalanan. Rio pakai sihir buat memanggil air, supaya mereka tetap terhidrasi. Tapi Abel sadar Rio pakai mantra yang beda dari sebelumnya, bikin Rio gugup dan buru-buru ganti topik bilang Abel cuma berhayal. Setelah jalan sebentar, Abel kasih Rio koin, dan Rio kaget karena ini pertama kalinya dia lihat uang dunia ini. Abel jelaskan itu, koin florin perunggu, dipakai di kerajaan Knightley, tempat Lune berada. Dia juga jelaskan di Provinsi Tengah, tiap daerah bikin koin sendiri tapi pakai denominasi sama, dan Knightley adalah salah satu dari 3 negara besar, selain Kekaisaran Dibuhi dan Federasi Handelio. Rio merasa nama Dibuhi aneh, jadi Abel tanya apakah dia ada masalah dengan negara itu. Rio bilang dia cuma merasa namanya agak unik saja. Dia jelaskan nama negara itu penting bagi rakyatnya, karena mereka harus memperkenalkan diri dari Dibuhi, yang terdengar aneh. Rio akui dia nggak suka memperkenalkan diri seperti itu, dan Abel pikir dia terlalu dipikirin. Setelah beberapa waktu, mereka akhirnya keluar dari hutan, tapi saat berjalan Abel lihat batu bergerak. Jadi dia siap menyerang, tapi Rio buat tembok es yang menghalangi batu itu. Abel catat mereka dikerumuni karena masuk ke sarang golem batu, tapi Rio kaget lihat golem batu karena dia pikir golem itu bentuknya humanoid dengan tangan dan kaki. Abel menyuruh Rio untuk tetap di situ sementara dia maju menyerang golem, tapi serangan tusukan totalnya nggak ngaruh sama sekali, karena golem itu cepet banget regenerasi, bikin dia kaget. Rio bilang dia punya serangan yang mau dicoba, jadi Abel bilang silahkan saja. Rio menciptakan 10 lapis tembok es yang menyatu dan menjatuhkannya ke golem supaya nggak bisa bergerak. Abel tercengang lihat sihir sekeren itu, tapi Rio santai bilang dia baru ngeluarin 2 golem dan berencana ngelakuin hal yang sama ke sisanya. Dalam waktu singkat, mereka berhasil mengalahkan sebagian besar golem, dan cuma tersisa 1, tapi anehnya golem itu nggak bergerak. Rio mikir mungkin mereka nyedot energi dari tanah, dan karena golem itu terbalik, dia nggak bisa nyedot energi bumi. Tiba-tiba Abel lihat batu sihir besar yang nempel di bawah golem, bikin dia seneng, tapi dia pengen ngumpulin batu dari golem lain juga. Sayangnya itu nggak mungkin sekarang. Di perjalanan,
mereka lihat seekor kuda Nil raksasa lagi tidur. Dan Rio nanya apakah Abel mau membunuhnya, tapi Abel nggak punya niat begitu. Dia bilang dia belum pernah lihat kuda Nil itu langsung, tapi kelihatannya itu behemoth. Tiba-tiba mereka lihat beberapa wyvern mendekat. Bikin Rio semangat, mereka bakal bisa nonton pertarungan monster langsung dari barisan depan. Abel pikir si behemoth kurang unggul, tapi Rio yakin itu nggak bakal gampang kalah. Saat wyvern mulai menyerang, behemoth berdiri dan mengeluarkan suara melengking keras yang bikin mereka pingsan, membuat wyvern jatuh ke tanah. Rio jelasin itu si behemoth pakai negasi sihir. Malam harinya, saat mereka menyalakan api untuk memasak, Rio bercanda dia berharap ada pertarungan antara Abel dan behemoth, tapi Abel bilang itu nggak akan terjadi. Abel bilang dia pernah dengar perangkap di dungeon dengan efek serupa, tapi dia belum pernah lihat langsung negasi sihir. Dengar kata dungeon bikin Rio semangat. Abel bertanya apakah Rio mau dengar lebih banyak soal itu. Rio bilang dia pengen banget masuk dungeon, jadi Abel bilang cuma ada satu dungeon di provinsi tengah, dan kebetulan ada di kota yang mereka tuju. Rio bercanda tanya kenapa Abel sembunyiin info itu, bikin Abel defensif, bilang dia nggak tahu Rio sebegitu tertariknya sama dungeon. Rio terus godain dia, nanya apakah ada informasi penting lain yang disembunyikan, jadi Abel tanya apakah Rio tahu soal elf dan kurcaci. Rio bilang dia nggak tahu, jadi Abel jelasin, kurcaci itu pandai membuat senjata dan jago bertarung. Lune juga punya beberapa kurcaci. Dia jelasin lagi kalau Lune cuma punya satu elf, sementara sisanya tinggal di hutan dan nggak pernah keluar. Jadi Rio pikir itu sesuai bayangannya, tapi Abel nggak percaya karena dia belum pernah keluar dari pulau itu. Keesokan harinya, Rio terus memimpin jalan dan bilang, di balik gunung mereka bakal nemu pemukiman manusia. Abel heran dapat info itu dari mana. Rio ingat bagaimana naga bilang semuanya. Dia bilang ke Abel lebih baik jangan tahu, dan menyebut sumber ilmunya di luar manusia biasa. Saat mereka berjalan, tiba-tiba mereka merasakan ada sesuatu yang mendekat dari belakang. Saat itu, muncul Griffon raksasa yang bikin Abel kaget dan membeku. Karena takut, tapi Rio cepat-cepat mengambil daging dari tasnya, dan melemparkannya ke udara. Griffon itu langsung menangkap dan terbang pergi. Mereka berdua lega, karena berhasil selamat. Abel bilang dia benar-benar terpana, sementara Rio mengakui, mungkin mereka nggak akan selamat kalau coba lawan. Abel pikir mereka memang nggak dibuat untuk melawan monster seperti itu, dan mencatat nggak banyak laporan soal orang ketemu behemoth atau Griffon selama berabad-abad. Jadi dia merasa ada yang aneh di tempat ini. Rio merasa itu agak kasar, dia pikir mungkin manusia kurang usaha mencari, jadi Abel berpendapat mungkin gunung beku ini, yang menjaga mereka tetap di luar wilayah manusia. Saat mereka berjalan, Rio tiba-tiba ingat bahwa wyvern yang menyerang behemoth datang dari arah yang sedang mereka lalui sekarang. Tak lama kemudian, mereka melihat beberapa wyvern sedang makan mangsa. Dan Abel bilang mereka nggak bisa melawan. Biasanya butuh sekitar 20 petualang berpengalaman buat mengalahkan satu wyvern, dan sering ada korban jiwa. Rio mikir walaupun mereka coba menghindar, kemungkinan bakal ketemu lebih banyak di jalan, dan mereka nggak bisa menghindari pertarungan selamanya. Rio bertanya-tanya apakah lebih mudah melawan wyvern saat mereka di tanah, dan Abel setuju, mikir dia bisa pakai pedangnya lebih efektif begitu. Jadi Rio maju untuk menghadapi mereka, dia memanggil beberapa duri es untuk menusuk wyvern, dan Abel melanjutkan dengan teknik tusukannya. Tapi, teriakan wyvern itu justru menarik lebih banyak kawanan mereka. Rio menyerang dari atas dengan serangan es untuk menjatuhkan mereka, dan Abel dengan cepat menghabisi yang tersisa. Setelah pertarungan, mereka mengumpulkan batu sihir tersebut. Abel mengaku tak percaya betapa mudahnya itu, sementara Rio bertanya-tanya apakah Abel sebenarnya berharap pertarungan mati-matian supaya adrenalinnya terpacu. Tiba-tiba, kawanan wyvern lain datang lagi. Keduanya bersiap bertarung, sadar bahwa mereka harus mengalahkan mereka supaya bisa terus maju. Setelah berhasil mengalahkan semuanya, mereka sampai di puncak gunung dan sangat senang melihat pemukiman manusia di seberang. Setelah mengalahkan begitu banyak wyvern, Rio merasa percaya diri, dan bahkan merasa tak masalah jika mereka bertemu lebih banyak lagi. Tapi Abel menganggap itu konyol, karena menurutnya, lebih baik kalau mereka tidak pernah bertemu makhluk berbahaya itu lagi. Abel mengakui bahwa mengejutkan mereka bisa mengumpulkan banyak batu sihir dari wyvern, tapi tiba-tiba dia berhenti bicara saat sadar mereka sudah cukup jauh ke utara. Meski Abel sama sekali bingung mereka berada di mana, Rio dengan gugup berharap mereka tidak sengaja masuk ke Kekaisaran Debuhi. Tapi Abel segera meyakinkan bahwa itu tidak mungkin, karena Kekaisaran itu lebih jauh ke utara. Rio lega, dan hal ini membuat Abel penasaran kenapa dia tampak sangat membenci tempat itu. Rio bilang dia tidak punya masalah pribadi dengan Kekaisaran itu, cuma dia tidak suka namanya, yang menurut Abel agak aneh. Saat itu, Rio melihat jalan yang membelah lanskap,
dan Abel memperhatikan jalan itu membentang dari timur ke barat, lalu dia melihat sekitar dengan seksama, dan mengenali daerah itu. Rio melihat Abel termenung dan bertanya, apakah semuanya baik-baik saja? Lalu Abel menjelaskan kalau mereka mengikuti jalan ke barat, sebentar lagi, mereka akan sampai ke kota Kiladi. Kabar ini membuat Rio bersemangat karena dia sangat menantikan tidur di tempat tidur yang layak, tapi Abel mengira Rio lebih ingin bertarung melawan Wyvern lagi. Rio buru-buru menjelaskan bahwa itu dua hal yang benar-benar berbeda. Abel bilang makanan di kota Kiladi enak dan menegaskan Rio harus coba. Ini membuat Rio makin bersemangat untuk mengunjungi kota baru itu. Beberapa saat kemudian, mereka tiba di Kiladi dan menuju ke sebuah kedai minuman terdekat. Saat duduk di sana, Abel menyarankan Rio untuk mendaftar di Guild Petualang. Tapi Rio sama sekali tidak tahu itu apa. Abel menjelaskan bahwa pendaftaran guild akan jadi identitasnya, memungkinkan dia masuk ke berbagai kota dan negara tanpa bayar biaya masuk. Abel bilang saat mereka tiba di kota itu, dia bertindak sebagai penjamin Rio, dan membayar 1 koin perak sebagai biaya masuk. Tapi Rio bercanda tanya apakah itu bagian dari rencana licik untuk membuatnya jadi pelayan. Abel terus mencoba membujuk Rio untuk bergabung dengan guild, menjelaskan mereka bisa jual batu sihir dan bahan monster dengan harga bagus di sana. Kalau tidak, Rio harus jadi alkemis untuk memanfaatkan barang-barang itu, yang pasti ribet banget. Rio kaget, karena di dunia ini ada alkimia. Tapi dia makin terkejut, saat pelayan membawa sepiring nasi kari ke meja mereka, dia berpikir, di kebanyakan cerita Ice Guy, tokoh utama harus keliling jauh untuk cari kari, tapi entah kenapa, kari ini sudah ada di dunia ini. Abel tanya Rio ngomong apa sih? Rio bilang nggak apa-apa, dan langsung coba gigitan pertama. Tapi rasanya enak banget sampai dia nggak bisa berhenti makan dalam hitungan detik. Rio pesan sepiring lagi dan tanya Abel apakah di Lune ada kari seperti ini. Abel mengiyakan, dia senang Rio suka, dan mengaku rasanya memang enak. Bahkan keesokan harinya, saat meninggalkan kota, Rio masih memuji kari malam sebelumnya, dan dia minta Abel bocorin makanan penutup terbaik di kota itu. Abel kaget dan gak tahu harus jawab apa, jadi dia bilang akan pikir-pikir dulu. Mereka melanjutkan perjalanan, dan setelah beberapa hari berjalan, akhirnya mereka melihat kota Lune dari kejauhan. Saat sampai di gerbang kota, penjaga mengenali Abel dan bilang semua orang khawatir karena dia hilang selama berbulan-bulan. Abel menjelaskan dia bisa pulang dengan selamat berkat Rio. Penjaga dengan antusias menjabat tangan Rio, berterima kasih karena sudah menyelamatkan temannya. Abel lalu membayar biaya masuk, lagi-lagi bertindak sebagai penjamin Rio. Penjaga lalu bertanya apakah mereka akan langsung menuju guild dan menyebutkan bahwa teman-teman Abel sedang tidak di kota, tapi begitu mereka kembali, pasti akan kaget melihatnya. Sesampainya di kota, Abel menyarankan agar mereka langsung ke guild untuk mendaftarkan Rio sebagai petualang, karena Abel bisa membantunya naik peringkat. Rio penasaran dan bertanya apa maksudnya itu. Abel menjelaskan bahwa petualang baru biasanya mulai dari peringkat F, tapi dengan dukungan dari yang peringkat B ke atas, mereka bisa langsung mulai dari peringkat E bahkan D. Rio langsung paham kalau itu artinya Abel pasti di atas peringkat B, dan itu membuatnya bangga. Sementara Abel jadi malu dan cepat mengalihkan pembicaraan. Dia menjelaskan bahwa peringkat lebih tinggi memberi akses ke misi yang lebih bagus, yang artinya, hadiahnya juga lebih besar. Dia menyarankan untuk naik peringkat, tapi menambahkan bahwa Rio mungkin gak perlu khawatir soal uang, karena mereka akan dapat banyak dari menjual batu sihir Wyvern. Rio bertanya-tanya apakah batu sihir itu benar-benar berharga, dan Abel menjelaskan, kalau batu itu cukup langka, kalau dijual sekaligus bisa bikin pasar anjlok, tapi dia yakin guild tahu cara mengatasinya. Akhirnya mereka sampai di guild, di mana resepsionis Nina terkejut melihat Abel yang masih hidup. Tak lama kemudian, semua petualang berkumpul di sekitar Abel, dan Rio sadar kalau Abel sebenarnya cukup populer. Rio merasa harus memberi mereka ruang dan keluar guild untuk menikmati udara segar. Tepat saat itu, seorang gadis elf lewat dan melihat Rio memakai pakaian Raja Peri. Dia bilang pasti Rio sudah sangat mengesankan Raja Peri. Rio nggak bisa jawab dengan baik, jadi dia bilang sedang buru-buru, dan mungkin mereka akan bertemu lagi, lalu berjalan pergi. Tak lama kemudian, Abel mengajak Rio kembali ke dalam guild, dan bilang ke semua orang kalau dia bertahan hidup cuma karena Rio, yang sebentar lagi akan mendaftar jadi petualang. Abel berharap mereka semua akan menjaga Rio. Rio senang jadi pusat perhatian, sementara yang lain memuji dia karena telah menyelamatkan Abel. Selanjutnya, kita lihat proses pendaftaran Rio, dan Abel bilang dia ingin merekomendasikan Rio untuk peringkat D, tapi Nina terkejut karena ini pertama kalinya ada anggota dari kelompoknya yang merekomendasikan petualang. Abel bilang Rio sangat berbakat, tapi Nina bilang dia nggak masalah, meski menurut aturan mereka harus menunjukkan bukti kekuatan fisik. Abel bilang dia ingin bicara dengan ketua guild soal itu, jadi Nina pergi mengabari ketua guild sementara mereka menunggu di ruang pertemuan. Saat Nina menyampaikan kabar baik, ketua guild buru-buru datang, ingin melihat Abel langsung dengan mata kepala sendiri. Dia sangat khawatir tentang Abel. Dia kemudian melihat Rio, dan memperkenalkan diri sebagai Huma Glass, ketua guild Lune. Dia berterima kasih pada Rio,
membuat Rio sedikit canggung, dan Rio cuma bilang dia kebetulan ada di tempat yang tepat. Abel bilang pada Hyuk bahwa dia ingin merekomendasikan Rio naik peringkat. Jadi Hyuk tanya soal bukti yang diperlukan. Abel yakin mengatakan Rio sebenarnya lebih kuat darinya. Abel menunjukkan batu sihir itu. Dan Hyuk sadar kalau warna hijau berarti batu itu milik elemental angin. Dari ukuran dan cahaya terang batu itu, dia curiga batu itu berasal dari Wyvern, yang dibenarkan Abel. Hyuk terkejut, sulit dipercaya mereka bisa mengumpulkan sebanyak itu. Karena biasanya melawan banyak Wyvern, butuh pasukan besar. Dia khawatir kalau monster seperti itu menyerang kota, bisa hancur total. Tapi Abel meyakinkan dia tidak perlu khawatir karena mereka bertemu makhluk itu jauh di selatan pegunungan Malfik. Rio terkejut dengar nama itu, jadi Abel cerita, kalau sebelumnya, setelah mereka menemukan jalan ke Kiladi, dia sadar di mana mereka berada. Hyuk bilang katanya tidak ada yang pernah selamat melewati pegunungan itu. Dan bahkan petualang berpengalaman jarang ke sana kecuali ada alasan sangat kuat. Hyuk nggak percaya mereka bisa kalahkan semua Wyvern itu sendirian, tapi setelah lihat bukti fisik kemampuan Rio, dia nggak keberatan dengan permintaan naik peringkat. Tiba-tiba, kelompok Abel, Crimson Sword, tiba di guild. Abel menemui teman lamanya, sementara Rio melanjutkan proses pendaftaran. Saat Rio masuk kantor ketua guild, dia mulai bertanya-tanya apakah dia benar-benar pantas dapat peringkat D. Hyuk menjelaskan meski Abel sangat berbakat, bahkan dia nggak bisa kalahkan Wyvern sendirian, jadi kalau Rio bisa bantu kalahkan beberapa, berarti dia luar biasa berbakat. Saat Hyuk menepuk punggung Rio untuk memberi selamat, dia terkejut dengan betapa kuatnya tubuh Rio untuk seorang penyihir. Saat itu juga, Nina datang dengan dokumen dan memperkenalkan dirinya dengan benar sebelum mulai mendaftar Rio. Dia memulai wawancara singkat dengan menanyakan nama Rio dan memastikan bahwa dia seorang penyihir. Lalu dia bertanya tentang elemen sihirnya, dan Rio menjawab itu air. Ketika ditanya di mana dia tinggal, Rio menjelaskan bahwa dia baru saja tiba di kota. Nina memberitahunya bahwa selama 300 hari pertama setelah bergabung dengan guild, dia boleh tinggal di penginapan guild. Nina bertanya apakah dia pernah masuk ke dungeon sebelumnya, dan Rio mengakui belum pernah. Jadi dia memberitahu tentang kursus dasar dungeon bulanan, yang memberikan panduan lengkap untuk petualang baru, dan tips apa yang harus diperhatikan. Saat Nina bertanya, apakah dia tertarik, Rio dengan antusias menjawab iya. Dia memberitahu kursus berikutnya dimulai dalam 2 hari dan akan mendaftarkan Rio. Nina menyuruhnya datang ke ruang pertemuan di lantai 3 jam 9 pagi hari itu. Saat Rio terlihat terkejut, Nina menambahkan ada jam kota untuk membantunya mengatur waktu. Setelah itu, Nina menyelesaikan dokumen, tapi Rio bingung saat dia bilang sekarang, saatnya mulai pendaftaran. Sebenarnya, dia meminta Rio meletakkan tangannya di sebuah kristal, dan alat itu langsung membuat kartu guildnya, yang kemudian diberikan ke Rio. Nina mengucapkan selamat, karena dia resmi jadi petualang terdaftar. Saat mereka pergi, Hyuk merasa lega, karena dia sangat khawatir tentang Abel. Mengingat kondisinya yang buruk saat Abel tidak ada, dia berpikir tidak ingin mengalaminya lagi, dan makin berterima kasih pada Rio, karena sudah menyelamatkan mereka semua. Dia ingat belum memberitahu seseorang tentang kembalinya Abel, jadi segera mengambil alat komunikasi untuk menelpon. Sementara itu, Abel mengajak Rio jalan-jalan, dan saat Rio bertanya kemana mereka pergi, Abel bilang, mereka akan mengambil hadiah, karena sudah membantunya kembali ke kota. Abel menyebut ingin membelikan Rio pakaian baru dan tongkat sihir. Rio berterima kasih, tapi mengaku tidak paham, kenapa Abel terus menyebut tongkat sihir. Abel menjelaskan karena dia penyihir, tapi Rio bilang dia juga bisa pakai sihir dan pedang untuk bertarung jarak dekat. Abel terkejut mendengar itu dan bertanya tentang pedang. Lalu Rio menunjukkannya, namun, Abel merasa pedangnya lebih mirip pisau daripada pedang sebenarnya. Dia khawatir mungkin telah menyakiti perasaan Rio, tapi Rio sama sekali tidak keberatan. Malah, dia minta bantuan Abel, karena masih banyak hal yang belum dia tahu tentang dunia ini. Rio segera belajar bahwa, sehari di sini 24 jam, seminggu 7 hari, dan sebulan 30 hari. Sama seperti di bumi. Dia terkejut mengetahui ukuran pakaian juga dihitung dalam sentimeter. Rasanya terlalu kebetulan. Dan Rio mulai bertanya-tanya apakah ada hubungan tertentu. Mungkin ada orang lain yang pernah teleport ke dunia ini sebelum dia. Itu bisa menjelaskan kenapa banyak hal mirip dengan planet asalnya. Abel lalu mengundangnya ke pestanya di mana Rio jadi tamu kehormatan dan memperkenalkan Rio sebagai penyelamatnya. Keesokan paginya, Nino berjalan bersamanya dan bertanya apakah dia bersenang-senang tadi malam. Rio bilang iya, tapi mengaku agak capek. Mereka segera sampai di asrama guild, dan saat masuk melihat seorang pria sedang push-up. Saat dia melihat Nina, dia langsung gugup. Nina bilang Rio akan jadi teman sekamar mereka, dan keduanya memperkenalkan diri sebagai Nils dan Ido. Setelah mengingatkan Rio tentang kelasnya, Nina pergi. Nils komentar betapa cantiknya Nina, sementara Ido bilang mereka harus berhenti terlalu formal dengan satu sama lain. Saat itu juga, Nina kembali dengan pendatang baru lain yang juga akan jadi teman sekamar mereka. Ido pikir pria baru itu terlihat sangat muda,
dan Amon memastikan dia baru 16 tahun. Sayangnya, setelah kehilangan orang tuanya, jadi petualang adalah satu-satunya cara bagi dia untuk bertahan hidup. Nina bilang Amon juga akan ikut kursus dasar dungeon bersamanya, jadi mereka harus pergi bersama, dan keduanya setuju. Sementara itu, teman Abel, Lin, tidak percaya bahwa seorang penyihir bisa menciptakan es tebal. Dia pikir es biasanya terlalu tipis dan bisa dihancurkan oleh serangan sederhana, seperti air slash. Dia juga yakin menggunakan es itu di udara untuk menyerang musuh itu mustahil, tapi Abel bilang Rio memang melakukan itu. Lin menjelaskan sihir biasanya cuma bisa diciptakan dekat penyihir, jadi semua itu tidak masuk akal baginya. Meski begitu, sang pendeta wanita bilang, kalau Abel bilang begitu, berarti itu pasti benar. Namun, Lin takut kalau suatu saat Rio berbalik melawan mereka, itu bakal jadi masalah besar. Atau kalau dia bergabung dengan kerajaan sebagai musuh, Abel meyakinkan mereka itu nggak bakal terjadi. Saat ditanya bagaimana dia bisa yakin, Abel menjelaskan karena Rio benci nama kerajaan itu. Keesokan harinya, Rio sedang mengikuti kelas dungeon. Instruktur mengumumkan bahwa mereka sudah selesai dengan pelajaran pengantar tentang penjelajahan dungeon. Sore itu, mereka akan menjelajah lantai pertama dari dungeon sungguhan. Amon terlihat sangat gugup, jadi Rio menasehati agar dia jangan terlalu menekan diri sendiri. Kalau tidak, dia bakal kehabisan tenaga sebelum petualangan dungeon mereka mulai. Ketika instruktur bertanya apakah ada yang ingin bertanya, Rio mengangkat tangan, dan bertanya apakah ada cara untuk langsung teleport ke lantai dungeon yang sudah pernah dibersihkan. Pertanyaan itu membuat instruktur terkesan. Meski dia menjelaskan hanya beberapa dungeon di Provinsi Selatan yang punya fitur itu. Dia menambahkan, dungeon seperti itu menurutnya tidak ada di sini. Karena hanya dengar lewat rumor saja, Amon terkesan dengan pengetahuan Rio dan menganggap wajar kalau dia sudah sampai peringkat D, tapi Rio cepat-cepat mengalihkan pembicaraan dengan bilang dia cuma dengar dari orang lain. Sore hari, saat para petualang pemula bersiap, mereka diberitahu kalau kota ini sebenarnya dibangun mengelilingi dungeon. Mereka diberitahu setiap beberapa tahun sekali, jumlah monster dalam dungeon meningkat drastis dalam sebuah acara yang disebut Great Title. Instruktur menambahkan saat itu, beberapa monster bisa sampai ke permukaan, makanya ada dinding ganda untuk perlindungan. Rio sadar dinding luar untuk melindungi kota dari ancaman luar, sementara dinding dalam untuk melawan monster dari dungeon. Amon yang sudah gugup, menganggap ini seperti bencana yang bakal terjadi. Tapi instruktur meyakinkan mereka itu cuma terjadi sekali dalam beberapa tahun, dan bilang mereka nggak perlu khawatir saat ini. Saat masuk dungeon, Rio melihat Amon masih tegang, jadi dia mencoba menenangkan dengan bilang mereka semua bersama-sama, jadi nggak usah takut. Instruktur bilang nggak ada monster berbahaya di lantai pertama, jadi mereka bebas menjelajah area awal. Saat berjalan sedikit lebih jauh, mereka melihat sesuatu dan berhenti. Rio bilang dia akan menahan dengan sihir esnya, dan Amon harus memanfaatkan kesempatan itu. Mereka segera menemukan seekor semut prajurit, dan Rio ingat dari panduan pemula bahwa cara termudah membunuhnya adalah menyerang lehernya. Dia lalu meluncurkan 8 tombak es untuk menahan semut itu dan menyuruh Amon untuk menghabisinya. Amon langsung maju dan berdiri dekat leher semut itu, lalu melancarkan serangan kuat yang memotongnya, membuatnya sangat percaya diri dengan kemampuannya. Dia mengucapkan terima kasih pada Rio. Rio membalas dengan menyuruhnya mengumpulkan batu sihir sebagai trofi dari ekspedisi pertama mereka. Amon bertanya apakah itu boleh, dan Rio menjelaskan bahwa sebagai petualang, wajar mengumpulkan batu sihir yang mereka dapat dari dungeon. Lagi pula, saat akhirnya mereka menemukan batu itu, keduanya merasa bangga dan senang dengan keberhasilan mereka. Malam itu, mereka kembali ke guild untuk merayakan kunjungan dungeon pertama dan pembunuhan pertama mereka. Neil bilang dia berharap mereka bisa minum alkohol, tapi Ito menjelaskan guild nggak menyediakannya, dan mereka juga nggak boleh bawa dari luar. Dia pikir itu mungkin supaya petualang nggak minum-minum. Mills berargumen aturan itu terlalu ketat, karena mereka cuma merayakan pencapaian. Itu mengalihkan pembicaraan dengan bilang dia kagum mereka berhasil mengalahkan semut prajurit di ekspedisi dungeon pertama mereka. Amon pikir mereka cuma berhasil karena Rio menahan semut itu, jadi dia bisa menyerang, tapi Rio memuji kemampuan pedang Amon dan menyuruhnya jangan meremehkan diri sendiri. Neil senang mereka berhasil mendapatkan batu sihir. Sementara Ito bertanya apa rencana mereka besok. Amon bilang dia ingin mengunjungi dungeon lagi, tapi nggak yakin kalau harus pergi sendiri, jadi dia ragu. Rio menawarkan diri untuk menemani dan menyarankan mereka coba mencapai lantai 3, yang langsung disambut antusias oleh Amon. Rio merasa aneh ada semut muncul di lantai pertama, dan Nils menyebutkan biasanya di sana cuma ada kelelawar. Ito memberitahu mereka ada laporan semut muncul di lantai 1 dan 2 selama beberapa bulan terakhir, yang membuat Rio penasaran kenapa mereka bisa sampai sana. Tiba-tiba, Ito mendekat dari belakang dan bergabung dalam pembicaraan, menjelaskan bahwa semut bisa menggali terowongan sampai ke lantai pertama. Rio berpikir petualang veteran seharusnya tidak tiba-tiba menyerang pemula, apalagi teman-temannya jelas terlihat kaget. Tapi Ito bilang dia cuma berbagi ilmu ahli supaya mereka lebih santai. Abel bilang ke teman sekamar Rio,
Walau Rio kuat, dia punya masalah kepribadian, jadi mereka harus jaga dia baik-baik. Rio merasa dia tidak boleh merepotkan mereka seperti ini. Saat mereka tahu Abel dari Crimson Sword, Niels langsung bangkit dengan bangga bilang dia pedang tingkat F, dan Abel adalah pahlawannya. Dia minta berjabat tangan, dan Abel dengan senang hati setuju, membuat Niels sangat senang. Abel lalu mengingatkan mereka supaya jangan memaksakan diri, karena bertahan hidup adalah prioritas utama setiap petualang. Niels janji akan ingat itu, tapi Rio penasaran, kenapa Abel datang terlambat ke Balai Guild. Abel menjelaskan misi terakhir, mereka lebih sulit dari perkiraan dan butuh waktu lama untuk selesai. Dia bilang mereka baru kembali, tapi anggota partainya datang dan kaget melihat dia di sana. Karena seharusnya mereka lapor ke ketua guild, Abel memberi alasan, bilang dia cuma menjalankan tugas membimbing pemula, tapi temannya Warren langsung menggendong dan melemparnya ke bahu. Abel minta tolong ke Rio, tapi Rio bilang melaporkan misi penting. Dan sebagai pemimpin partai, Abel harus bertanggung jawab. Abel tidak suka jawaban itu, dan bercanda menyebut Rio pengkhianat. Sebelum pergi, Lin mendekati Rio dan diam menatapnya beberapa detik tanpa berkata apa-apa. Beberapa menit kemudian, teman-teman Rio membicarakan betapa mereka terkesan dengan partai Crimson Sword. Saat mereka memuji Abel, Rio tidak mengerti kenapa mereka begitu tertarik padanya. Sementara itu, saat Abel dibawa ke ketua guild, Rio bilang ke Lin supaya jangan menatap orang, mengingat bagaimana Lin menatap Rio, tapi Lin jawab siapapun pasti penasaran setelah dengar pujian. Abel lalu bilang jangan khawatir, mereka akan segera melihat kekuatan Rio sendiri, yang lain cuma pikir dia sok keren. Keesokan paginya, Amon semangat mau kembali ke dungeon, tapi Rio mengingatkan untuk santai saja, tak perlu buru-buru, dan saat di dalam, mereka langsung bertemu monster. Rio menembakkan tombak es ke arah monster, sementara Amon yang lebih percaya diri, cepat bereaksi saat serigala menyerangnya. Dengan mudah dia membelah tubuh serigala itu, lalu serigala lain mencoba menyerang Amon dari belakang, tapi Rio menembakkan lebih banyak tombak es, memberi Amon kesempatan menghabisinya. Dengan setiap pertarungan, Amon semakin percaya diri dengan kemampuannya. Setelah mereka mengalahkan semua serigala, Rio bilang bahwa gaya pedang Amon mengingatkannya pada Abel. Lalu dia ingat bahwa Amon pernah menyebut gurunya adalah mantan petualang dari desanya. Amon menjelaskan gurunya bernama Kiro, dan dia berlatih di sekolah terkenal di ibu kota. Rio bilang, dia yakin Amon punya potensi jadi pendekar hebat, seperti Abel. Amon, sebaliknya, terkesan Rio, meski penyihir, terlihat sangat paham soal ilmu pedang. Rio menjelaskan dulu dia berlatih dengan mentor, tapi karena gayanya orisinal, dia tidak yakin seberapa hebat dirinya. Rio bertanya pada Amon, apakah dia siap melanjutkan penjelajahan. Amon bilang siap, tapi Rio pikir dia harus istirahat lebih lama karena gaya bertarungnya masih cukup melelahkan. Dia menyarankan Amon mulai rutin lari untuk meningkatkan stamina dan mengingatkan bagaimana Abel biasa latihan pagi-pagi sekali. Rio menambahkan, bahkan petarung paling berbakat pun harus berlatih keras, yang memotivasi Amon untuk terus berusaha. Keesokan harinya, Rio pergi ke perpustakaan, berharap belajar lebih banyak tentang alkimia. Petugas memberikan beberapa buku pengantar, satu panduan pemula, dan satu buku resep penuh informasi berguna. Setelah selesai membaca, Rio pikir dia perlu punya buku sendiri kalau mau serius belajar alkimia, meski dia penasaran berapa harganya. Tiba-tiba, seluruh kota menjadi gelap saat gerhana menutupi langit. Tapi ada sesuatu yang aneh seperti dunia ini bergeser. Rio merasa ada yang mengintai di belakangnya dan cepat membentuk beberapa lapis dinding es, tepat saat serangan api dari musuh tak dikenal datang. Saat debu mereda, Rio melihat seorang gadis iblis. Iblis itu tampak terkejut ada manusia yang terlibat, tapi dia santai bilang itu tidak masalah, dia akan membunuh Rio segera juga. Dari kekuatan di balik serangannya, Rio menyadari dia adalah seorang Akuma. Dia tahu seharusnya lari, tapi dia nggak yakin bisa kabur dalam situasi seperti ini. Gadis Akuma itu membentuk bola api besar, dan Rio cepat-cepat memanggil beberapa tembok es lagi. Tapi dia sadar temboknya nggak sekuat sebelumnya. Dia menembus tembok itu dan menembakkan peluru angin ke arah Rio. Tapi Rio berhasil menghindari serangan langsung ke jantung. Dia kaget Rio bisa menahan api nerakanya. Bahkan lebih terkejut saat serangan tombak anginnya berhasil dipatahkan. Lalu dia melihat jubah yang dikenakan Rio, dan sadar itu berasal dari Raja Peri. Kesal, dia memutuskan harus bertarung jarak dekat dan kotor. Akuma itu menyerbu untuk menghabisinya. Tapi Rio belum mau menyerah, dia menghunus pedangnya dan mulai menangkis serangannya dengan penuh tekad. Dia mengejek Rio karena terlalu lambat, jadi Rio balas dengan serangan es. Tapi dia dengan mudah menghindar. Rio cepat sadar dia menggunakan sihir angin untuk bergerak secepat itu. Tiba-tiba dia melompat ke udara dan melancarkan serangan kuat. Tapi Rio berhasil menangkis tepat waktu dengan pedangnya. Rio berpikir selama dia bertahan, dia nggak akan bisa kena. Dia juga merasa serangannya nggak seberapa dibandingkan latihan berat yang dia jalani dengan dolehan. Akuma itu sadar Rio juga memegang pedang Raja Peri, dan mulai mempertanyakan siapa sebenarnya dia. Dia mulai membentuk serangan api,
tapi Ryo mematahkan dengan tombak es sebelum dia meluncurkannya. Terkejut dengan kecepatan Ryo, dia bertanya-tanya bagaimana dia bisa sihir secepat itu, dan menyebutnya monster, dengan kemampuan luar biasa. Dia sadar betapa berbahayanya Ryo dan menyerang habis-habisan, tapi Ryo mematahkan semua serangannya dan mendorongnya mundur, sebelum meluncurkan paku es besar ke arahnya. Sebagai balasan, dia menggunakan kekuatan mentah untuk membentuk dua tembok beton dari tanah, menahan semua serangan Ryo dengan efektif. Saat Akuma itu merasa aman, Ryo melancarkan serangan kejutan dari atas. Melukai bahu dan pipinya, dia langsung menyerbu. Tapi sadar dia sudah sembuh dari luka itu. Saat Ryo lengah sebentar, dia melemparnya ke sebuah gedung dekat situ. Akuma itu yakin dia menang, tapi tiba-tiba tetesan air mulai jatuh dari langit. Begitu menyentuhnya, air itu membakar kulitnya. Dan dia berteriak kesakitan, marah besar. Dia melepaskan gelombang nafsu darah yang dahsyat. Untungnya bagi Ryo, gerhana berakhir tepat waktu. Dia memperkenalkan diri sebagai Leonor, tapi Ryo sudah tahu dia seorang Akuma. Dia kaget Ryo tahu keberadaan rasnya, yang berarti seharusnya dia membunuh Ryo, tapi dia tahu mustahil mengalahkannya dalam batas waktu. Leonor bilang, dia menikmati pertarungan ini, dan berharap bertemu lagi. Tapi Ryo nggak merasakan hal yang sama. Meski begitu, Leonor yakin mereka akan bertemu lagi karena kekuatannya. Walau dia nggak bisa kembali, Ryo mungkin akan ketemu yang lain seperti dia. Ini membuat Ryo penasaran. Sadar masih banyak Akuma di dunia ini, sebelum pergi, dia memperingatkan Ryo agar jangan sampai mati, karena sekarang nyawanya sudah jadi miliknya. Leonor juga berharap bisa jadi lebih kuat saat mereka bertemu lagi. Lalu tiba-tiba menghilang. Ryo merasa bersyukur masih hidup dan yakin itu semua berkat jubah ini. Kalau tidak, bahunya pasti bolong. Dia memutuskan langkah selanjutnya adalah membeli buku-buku itu, lalu pergi menarik uang dari rekeningnya. Setelah tarik uang, Ryo senang sadar dia cukup kaya. Setelah jual batu Wyvern ke guild, dia pikir nggak perlu lagi pusing cari nafkah. Tapi saat balik ke kamar, dia nggak menemukan siapapun menunggu. Dia memutuskan pergi ke toko buku untuk beli buku alkimia, tapi di jalan tiba-tiba melihat beberapa petualang mengganggu teman-temannya. Di jalan, Ryo dengar pemimpin mereka bilang ke kelompok Ryo harus selalu siap serangan, karena monster nggak ngasih peringatan. Tapi sebelum dia selesai bicara, Ryo langsung menaklukkan para pengganggu itu, dengan sihir es yang tepat sasaran. Pemimpin mereka dan marah dan coba pukul Ryo. Tapi Ryo mudah menghindar lalu memukulnya pakai gagang pedang sampai dia muntah. Lalu Ryo kasih teman-temannya ramuan sihir, supaya cepat sembuh. Meski begitu, dia bilang mereka pasti capek banget, dan menyarankan semua pergi ke pemandian air panas untuk istirahat. Nanti di pemandian, Ito menyembuhkan cedera bahunya dengan sihir penyembuhan. Ito kaget, Ryo bisa terluka padahal dia sangat kuat saat bertarung. Amon tanya Ryo tadi lawan siapa? Tapi Ryo mengelak dan bilang, akan cerita nanti kalau sudah siap. Tuh dia episode 4. Jangan lupa subscribe supaya gak ketinggalan kelanjutannya, dan tonton video berikutnya di layar.